Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono, seorang Certified Financial Planner. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memilih saham untuk investasi jangka panjang tanpa perlu pakai banyak mikir. Buat kamu yang mau belajar perencanaan keuangan secara lebih dalam, sekarang sudah ada modul trainingnya secara online. Saya dan Akuiko.id membuat sebuah modul training 100% mahir perencanaan keuangan. Detailnya silahkan lihat deskripsi yang ada di bawah ini. Teman sekalian, di video sebelumnya saya membahas tentang topik rekomendasi 10 saham untuk tujuan investasi jangka panjang. Dan saya bersyukur karena banyak sekali orang yang menyaksikan video tersebut dan juga responnya sangat-sangat positif. Tapi teman sekalian, ada di antara mereka yang berkata, Andreas, bisa nggak tolong dibantu bagaimana caranya supaya lebih simpel lagi, nggak pakai banyak mikir, nggak pakai hitung-hitungan. Karena di video sebelumnya saya gunakan ada yang namanya compound annual growth ratio atau rata-rata pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Tentunya ini tidak semua orang mungkin bisa menghitungnya karena harus menggunakan kalkulator khusus perencanaan keuangan. Nah, maka di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang lebih sederhana lagi bagaimana caranya milih saham tanpa perlu banyak mikir. Dan ini juga adalah bagian dari modul saya yang berjudul 100% mahir perencanaan keuangan. Oke, prinsipnya sederhana teman sekalian. Karena kita tujuannya untuk investasi jangka panjang, ya, bukan untuk trading, sekali lagi investasi jangka panjang. Nah, ketika bicara investasi jangka panjang, maka durasinya kita anggap itu di atas 5 tahun. Maka syaratnya adalah kita harus cari perusahaan yang kriterianya ada 6 sebagai berikut. Perusahaan yang pertama adalah perusahaan yang besar, yang kedua perusahaan besar, ketiga perusahaan besar, keempat perusahaan besar, kelima perusahaan besar, keenam harus cari perusahaan yang besar. Anda mengatakan, "Loh kok semuanya besar, Andreas?" Yes, nama juga kita mau investasi untuk tujuan jangka panjang. Nah, kira-kira besar dalam apa sih? Besar yang pertama adalah dalam perspektif asetnya harus besar. Yang kedua, besar dalam konteks pendapatannya. Dan selain pendapatannya tentunya juga keuntungannya juga harus besar. Kemudian besar apa lagi? Besar dalam konteks arus kasnya, perputaran uangnya harus besar dan cash flow-nya juga harus positif. Kemudian besar dalam apa? Besar dalam konteks pertumbuhannya, growth-nya harus besar. Kemudian juga besar dalam konteks nilai perusahaannya, atau disebut juga dengan market kapitalisasi. Dan yang keenam adalah harus besar dalam konteks adalah transaksinya. Nah, pertanyaannya gimana cara taunya perusahaan yang besar-besar dan besar ini? Caranya adalah kita harus melakukan yang namanya analisis fundamental, yaitu dengan melihat laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Nah, ketika saya bilang analisis fundamental, mungkin di antara kita mengatakan, waduh, saya nyerah, saya tidak bisa baca laporan keuangan. Dan jangankan Anda, saya pun sendiri sebenarnya juga tidak bisa membaca laporan keuangan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan perusahaan yang besar-besar ini tadi? Biarlah kita serahkan analisisnya kepada para ahlinya yang mengerti dan memahami sangat detail tentang yang namanya analisis fundamental ini. Salah satunya kita serahkan kepada mbahnya, kepada ahlinya yang bernama adalah Bursa Efek Indonesia. Gimana cara kita bisa mendapatkan data dari Bursa Efek Indonesia? Kita bisa mendownloadnya dari website mereka dan kita bisa mencari sebuah handbook yang berjudul adalah IDX Stock Index. Dan yang terakhir ini adalah versi 1.1 ya, dan ini adalah untuk versi di tahun 2019 pada bulan Desember. Di mana yang namanya handbook ini akan dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia setiap 6 bulan sekali sampai dengan 1 tahun sekali. Nah, di dalamnya ada kategori-kategori saham-saham gitu ya. Jadi saham yang jumlahnya ada 600-an itu di klaster-klaster. Nah, kita akan mencari klaster-klaster mana yang kita anggap yang bagus, yang bisa kita pakai sebagai modal kita untuk investasi. Nah, dari sekian banyak indeks tadi, kita akan pakai hanya 3 saja. Yang pertama adalah indeks disebut dengan IDX G30. Yang kedua adalah IDX High Div 20. Dan yang ketiga adalah JII. Nah, kira-kira apa sih maksudnya dari ketiga indeks tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama adalah IDX Growth 30. Jadi kalau kita ngelihat katanya 30, berarti sahamnya ada berapa? Jumlah sahamnya ada 30 saham. Nah, ini singkatannya adalah IDX G30. Mari kita lihat secara definisi kira-kira apa sih IDX Growth 30 itu. Jadi kalau kita lihat secara definisi, IDX Growth 30 itu adalah kumpulan saham-saham yang memiliki tren pertumbuhan yang tinggi, ya. Tren pertumbuhan yang tinggi dalam konteks apa? Dalam konteks laba bersihnya, kemudian pendapatannya, dan juga likuiditasnya. Lihat persyaratan yang tadi besar dalam hal apa? Pertumbuhannya, dalam labanya, dalam pendapatannya, juga dalam likuiditasnya. Ternyata
IDX 30 ini sudah memenuhi beberapa dari harapan kita. Nah, kira-kira apa sih saham-saham yang ada masuk kategori di IDX Growth 30 tersebut? Ini adalah saham-sahamnya. Nah, teman sekalian, ketika Anda ngelihat ini, mungkin Anda berkata, loh kok cuma 10? Kan katanya ada 30. Yes, betul. Ternyata yang ditampilkan di handbook ini jumlahnya hanya ada 10, tidak 30. Kenapa? Karena ternyata dari 30 saham yang masuk IDX Growth 30 tadi, disortir lagi, dicari mana yang market kapitalisasinya yang paling besar. Dan inilah hasilnya, saham-sahamnya ada 10. Yang pertama adalah saham Bank BCA, kemudian BRI, kemudian Telkom, kemudian BNI, kemudian Charoen Pokphand, kemudian Barito Pacific, Semen Indonesia, Indosemen, kemudian Indofood, kemudian Chandra Asri. Nah, sekalian, ini adalah saham-saham yang ada dalam IDX Growth 30. Oke, nah sekarang kita simpan dulu ini. Sekarang kita coba lihat yang kedua adalah IDX High Div 20 atau dengan IDX High Dividend 20. Definisinya apa? Definisinya ini adalah saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau membagikan dividen artinya apa? Ini perusahaan kan bagus gitu ya, untung terus gitu ya selama 3 tahun terakhir. Nah, kira-kira apa saja sahamnya? Ini adalah saham-sahamnya. Sama seperti yang sebelumnya, yang dimunculkan hanya ada 10 saham saja yang market kapitalisasinya yang paling tinggi. Yaitu ada saham Bank BRI, kemudian ada saham Telkom, kemudian Bank Mandiri, Bank BCA, kemudian Astra International, BNI, kemudian Indosemen, Indofood, Bukit Asam, dan juga United Tractor. Ini adalah saham-saham yang ada di kategori IDX High Div 20. Oke, sekarang kita coba lihat yang ketiga yang disebut dengan Jakarta Islamic Index atau disingkat dengan JII. Kira-kira apa sih yang disebut dengan Jakarta Islamic Index ini? Mari kita lihat. Ini adalah indeks yang terdiri dari saham-saham syariah yang jumlahnya ada 30 yang termasuk kategori memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan juga likuiditas yang tinggi. Jadi sekali lagi, inilah saham-saham yang besar tadi. Nah, kira-kira sahamnya apa? Ini adalah sahamnya dan inilah 10 yang market kapitalisasinya yang paling besar. Yaitu adalah PT Telkom, kemudian ada Unilever, kemudian ada Astra International, Chandra Asri, kemudian Barito Pacific, Indofood, Charoen Pokphand, United Tractor, Kalbe Pharma, dan Indosemen. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara kita milihnya untuk kita investasikan uang kita di sana untuk tujuan jangka panjang. Caranya yang paling gampang, nggak pakai mikir gitu ya. Yaitu yang pertama adalah kita tinggal cari saja mana saham yang ada di IDXG 30 juga ada di High Div 20. Artinya perusahaan ini growth-nya bagus, juga rutin membagikan dividen lagi gitu ya. Maka ini saja yang kita pilih kalau dia masuk ke dua-duanya. Yaitu apa? Saham-sahamnya. Ternyata sahamnya ada Bank BCA, kemudian ada Bank BRI, ada Telkom, Bank BNI, dan terakhir adalah sahamnya adalah saham INTP. Nah, kemudian teman sekalian, kalau Anda mengatakan, Andreas, saya maunya yang syariah juga dong. Oke, kalau Anda mau yang syariah, kita coba cari yang IDX 30-nya iya, High Div 20-nya iya, juga masuk ke Jakarta Islamic Index. Nah, kira-kira kalau pilihannya harus tiga seperti itu, maka ada sahamnya apa? Sahamnya hanya ada 2, yaitu ada Telkom dan INTP. Nah, sehingga teman sekalian, kalau kita bicara tentang prioritas, maka inilah saham-saham yang bisa kita pilih untuk tujuan investasi kita jangka panjang. Tetapi karena yang syariah ini pilihannya hanya cuma 2 atau terlalu sedikit gitu ya, maka kita bisa tambah dengan pilihan alternatif berikutnya, yaitu kombinasi antara IDXG 30 dengan JII ya, di mana hasilnya ada saham Telkom ya, Cepin, kemudian BRPT, INTP, ICBP, dan TPIA. Oke, atau kombinasinya adalah IDX High Div 20 plus dengan JII, maka hasilnya adalah Telkom, kemudian ASI, INTP, kemudian UNTR. Nah, teman sekalian, ini adalah rekomendasi saham yang bisa Anda pilih untuk tujuan investasi jangka panjang Anda tanpa pakai banyak mikir. Tetapi teman sekalian, sebelum video ini berakhir, saya ingin mengatakan pada Anda, saya tidak menjamin bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sebuah kebenaran di masa yang akan datang. Artinya, di masa yang datang bisa saja saham ini memang bertumbuh sesuai estimasi kita, tapi mungkin saja tidak. Sehingga ketika Anda mengambil sebuah keputusan tentang investasi di saham ini, resiko ada di diri Anda masing-masing. Terima kasih teman sekalian, semoga Anda semakin paham, dan sampai ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono, di video-video yang lainnya. Terima kasih dan bye-bye.